Selamat pagi, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Shalom, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara pada pagi hari ini? Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara selalu disertai, dipimpin, dituntun dengan kuasa kasih karya Tuhan yang luar biasa. Maju Gereja Efrata, haleluya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama tetap beribadah di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dan kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita gumuli dalam 1 tahun ini, yaitu keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pimpinan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata untuk bersekutu bersama-sama. Kami diberkati dengan persekutuan pada pagi hari ini. Ini adalah berkat pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Walaupun kami tetap di rumah, stay at home, tetapi kami tidak pernah melupakan Tuhan. Kasih karya Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami, memimpin, menuntun dengan kuasa-Mu yang begitu indah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati kami dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan akan pimpin tuntun kami dengan kuasa anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Jadikan kami orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jadikan kami orang yang mengerti kebenaran itu, jadikan kami orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan jadikan kami orang membagikan kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Walaupun kami penuh keterbatasan, tetapi kami percaya kami diberkati untuk membagikan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini memberkati kami, berfungsi seperti pedang yang bermata dua, yang mengenai hamba-Mu yang membawa firman, dan seluruh sidang jemaat keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segenap dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap dalam satu tema besar Gereja Baptis Indonesia Efrata, yaitu keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus. Saya akan membagikan dan juga membacakan ayat tema kita dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai yang ke-10. Begini firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata, ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan, maka iman itu harus dinyatakan dan iman itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Bagaimana keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus? Yang pertama, keluarga Allah yang mengenal, menyatakan Yesus Kristus akan mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, keluarga Allah yang mengenal, yang mengalami dan menyatakan Yesus Kristus adalah keluarga Allah yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 43 mengatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yesus begitu luar biasa. Dia tidak datang dengan, orang Jawa mengatakan ujuk-ujuk mak bedunduk. Tetapi ada rancangan besar, ada peristiwa besar, ada nubuatan besar yang dinubuatkan. Nabi Mika menubuatkannya, Nabi Yesaya menubuatkannya, Nabi Yeremia menubuatkannya, Nabi Zakaria menubuatkannya, Nabi Yunus adalah tipologi atau tanda dari Yesus Kristus. Adam adalah tipologi atau tanda dari Yesus Kristus. Habel adalah tipologi atau tanda dari Yesus Kristus. Dan pada
Saat ini kita belajar tentang seorang yang luar biasa yang bernama Nuh, yang juga merupakan gambar atau tipologi dari Yesus Kristus. Siapa itu Nuh? Yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nuh mempunyai arti kelegaan dan ketenangan. Yesus Kristus juga membawa kelegaan dan ketenangan. Nuh dikatakan sebagai orang benar. Yesus Kristus juga dikatakan sebagai orang benar. Nuh dikatakan sebagai tidak bercela. Yesus Kristus juga dikatakan sebagai tidak bercela. Dan Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Yesus Kristus juga hidup bergaul dengan Allah. Yang kelima, Nuh dan Yesus sama-sama mempunyai tugas yang besar, seperti yang kita renungkan pada minggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini kita belajar tentang kesamaan antara Nuh dan juga Yesus Kristus. Nuh dan Yesus Kristus sama-sama hanya sendirian melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Nuh dan Yesus Kristus sama-sama sendirian melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Nuh yang diperintahkan untuk membuat suatu pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang sangat terperinci, dan pekerjaan yang dalam waktu yang lama. Kurang lebih 120 tahun Nuh diberi waktu untuk menyelesaikan tugas itu, atau Nuh membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas itu. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ayat yang ke-16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kemarin minggu saya memberikan PR kepada keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata untuk menghitung kira-kira berapa besar bahtera yang dibuat oleh Nuh. Kalau kita membaca dalam kamus Alkitab, satu hasta itu adalah sebesar 45 cm. Sehingga kalau 300 hasta itu sama dengan 135 meter atau 13.500 cm. 50 hasta itu sama dengan 2.250 cm atau 22,5 meter. 30 hasta adalah 1.350 cm atau 13,5 meter. Jadi mari kita bayangkan, Nuh disuruh membuat bahtera yang panjangnya itu 135 meter. Lalu lebarnya 22,5 meter. Lalu tingginya 13,5 meter. Betapa bahtera yang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan bahtera itu harus dibuatnya sendirian. Pertanyaannya adalah mengapa Nuh dalam waktu yang lama membuatnya sekitar 120 tahun? Salah satu alasannya adalah karena Nuh melakukan pembuatan itu sendirian. Karena Nuh melakukan pembuatan bahtera itu sendirian. Kita tidak membaca dalam Alkitab kalau ada orang yang membantu Nuh. Kita tidak membaca dalam firman Tuhan kalau ada orang yang bersama-sama dengan Nuh. Ketika masuk bahtera, dia membawa istri dan ketiga anaknya dan ketiga mantunya dan juga para binatang yang lain. Tetapi di dalam proses pembuatannya tidak diberitahukan di dalam firman Tuhan bahwa Nuh meminta tolong kepada anak-anaknya, meminta tolong kepada menantunya, meminta tolong kepada istrinya, bahkan meminta tolong kepada tetangganya. Nuh membuat itu sendirian.
Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 mengatakan seperti ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Dari firman Tuhan ini mengatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu. Kata melakukan semuanya itu berarti proses dalam pembuatan bahtera itu dilakukan oleh Nuh sendirian. Nuh harus memilih kayu gofir. Nuh harus menebang kayu itu. Nuh harus mengukur kayu itu. Nuh harus membangun kayu itu menjadi bahtera. Dan semuanya diperintahkan Tuhan untuk dilakukan sendirian. Karena itu bagi saya pribadi wajar kalau Nuh membuat bahtera itu selama kurang lebih 120 tahun lamanya. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus juga sama dengan Nuh? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 mengatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Ketika Tuhan Yesus menuntaskan pekerjaan yang diberikannya, Dia menanggung semuanya sendiri. Dia menghadap salib sendirian. Dia menanggung sengsara sendirian. Dia menanggung semua dosa sendirian. Dan ketika semua itu sudah selesai, Dia mengatakan sudah selesai. Dia melakukannya sendirian. 1 Petrus tadi mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus Kristus juga memikul dan mengerjakan tanggung jawab pekerjaannya itu sendirian. Mengapa Yesus Kristus mengerjakan itu sendirian? Pertanyaan mengapa? Mengapa? Pertama atau jawabannya adalah karena di dunia ini tidak ada pribadi yang dapat menanggung dosa manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa Dia tidak meminta bantuan? Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat kesalahan, semuanya tidak ada yang benar. Kalau ada orang yang benar, maka Yesus tidak akan kalau ke bahasa Jawanya keroyo-royo, keronto-ronto, tidak akan merasa perlu untuk turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib bagi kita semua. Karena ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kenyataannya adalah semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah karena dosanya. Karena itu Yesus harus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Satu-satunya pribadi yang dapat menanggung dosa manusia adalah Yesus Kristus. Karena itu Allah yang turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia. Kisah Para Rasul pasal yang keempat yang ke-12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh karenanya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dari Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21 mengatakan Dia atau Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengapa Ia harus melakukan semuanya sendirian? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, termasuk saya, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk seluruh penduduk di dunia telah jatuh
di dalam dosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, walaupun sendirian, Nuh dan Yesus tetap menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap ikut Tuhan ketika kita sendirian? Apakah kita tetap mengikut Tuhan walaupun orang lain meninggalkan? Apakah kita tetap mengikut Tuhan walaupun kita ditinggalkan oleh orang lain? Nyanyian pujian NP 143 berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar. Mari kita mengikut Yesus walaupun sendiri, mari kita tetap mengikut Dia sampai kita melihat Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Walaupun sendirian, Nuh menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun sendirian, Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Dan sekarang kami ditantang untuk tetap ikut Tuhan walaupun kami sendiri. Kami tetap ikut Tuhan. Kami tetap mengiring Tuhan. Kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Sampai kami melihat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Efrata. Tuhan pimpin tuntun dengan kuasa anugerah-Mu untuk selalu mengiring ikut Engkau senantiasa. Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Tuhan berkati dalam sawah ladangnya. Tuhan berkati dengan ternaknya. Tuhan berkati dengan usaha dan tokonya. Tuhan berkati dengan putra-putrinya yang sekolah dan kuliah. Tuhan berkati dengan yang sakit, dengan kesembuhan, berkat yang daripada Tuhan. Yang sekarang dengan merindukan pekerjaan, Tuhan memberkati dengan pekerjaan yang daripada-Mu. Yang memberikan keturunan, Tuhan akan membuka buah kandungannya dan memberikan keturunan tepat dan indah pada waktunya. Yang merindukan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Dan pada waktunya nanti dapat dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, yang diberkati oleh Tuhan. Yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan berkati dengan berkat panjang umur, dengan berkat kesehatan. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, karena kami selalu mengandalkan Tuhan senantiasa. Biarlah kasih karya Tuhan selalu memimpin menuntun kami dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur atas penyertaan, mengucap syukur atas firman Tuhan, mengucap syukur atas segala hal yang kami terima selama kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kita tetap stay at home di rumah dan kita terus disertai dan diberkati Tuhan karena Dia adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Maju Gereja Efrata. Haleluya.